Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, kemarin teman-teman sudah mengerjakan tryout soal pedagogik P3K semua guru part yang pertama. Dan sudah ada juga video pembahasannya ya. Jadi buat teman-teman yang baru join di sini, baru bergabung, silakan kerjakan dulu tryout untuk yang part 1 dan simak video pembahasannya. Nanti link aku sertakan ada di deskripsi. Kali ini kita lanjut dengan bahas soal tryout pedagogik P3K untuk semua guru part yang kedua. Kenapa sih Kak? Soalnya kok dibuat per part kayak gini? Iya, supaya teman-teman bisa paham dulu per materi gitu. Jadi nantinya juga akan ada tryout yang manajerial, lalu ada juga sosiokultur, ada wawancara gitu sendiri. Setelah itu, setelah teman-teman benar-benar paham dengan materi-materi itu, lalu akan dibuatkan tryout simulasi P3K yang mencakup semua kompetensi, mulai dari ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara. So, teman-teman stay tune di CISP Channel ya. Baiklah, seperti biasa, sebelum menyimak videonya, kerjakan dulu link tryoutnya ya, ada di deskripsi, teman-teman bisa dicek di situ. Ada link yang timer, kalau masih ada kuotanya bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan tidak bisa, nanti bisa pakai link satunya, yaitu yang tanpa timer. Nanti teman-teman set sendiri timernya dalam 20 menit. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal tryout seperti ini, tetap kita harus manajemen waktu ya. Kalau harus selesai dalam sekian menit, ya itu harus selesai. Mau nggak mau, harus semuanya diisi dan dikerjakan. Gitu, mulai dari sekarang. Oke, buat teman-teman semuanya, boleh ya untuk like video ini, subscribe, karena subscribe itu gratis loh, dan dengan subscribe artinya teman-teman sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan saya jadi lebih semangat untuk menghadirkan konten-konten serta materi yang bermanfaat dan sesuai dengan P3K 2021 gitu. Boleh juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya ya, dan boleh share ke teman-teman serta seluruh sosial media kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga nih update di IG aku cispi_47 ya. Di situ aku buat ini video-video singkat tentang cara-cara tips trik cepat untuk mengerjakan soal gitu. Nantinya juga mungkin aku akan bahas di situ tips trik dalam mengerjakan tes P3K supaya gak nervous, gak gugup jadinya, kadang buyar gitu teman-teman ya. Oke, lalu nantinya juga akan ada file yang aku bagikan seperti yang kemarin tryout pertama, juga ada file yang aku bagikan ya di sini juga. Jadi lengkap banget di sini teman-teman. Dari yang pertama ada tryoutnya, lalu nanti teman-teman simak videonya dan nanti bisa download file soalnya. Buat teman-teman yang baru join atau banyak juga nih dari teman-teman yang tanya, Kak aku cari videonya kemarin kok nggak ada ya. Nah jadi ini teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Oke, di berandanya ada, atau teman-teman bisa klik video ya. Nah itu di situ di bawah ada banyak sekali video yang sudah aku upload ya, teman-teman bisa cek. Misalkan di sini ada kompetensi manajerial, lalu ke bawah ada wawancara juga gitu teman-teman. Lalu ada juga yang misalkan apa ini, bedakan PJBL, PBL, Discovery, Inquiry gitu teman-teman. Lalu ada juga di sini bahas yang tryout SIM PKB, di situ lengkap banget dari mulai yang pertama sampai ke tryout yang kedua misalkan ini gitu ya. Atau teman-teman bisa juga cek di playlist. Nah, di situ sudah dikelompok-kelompokkan nih. Misalkan mau bahas tentang apa tryout atau bahas teknis pedagogik dan lain sebagainya. 1. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata. Oke, jadi di sini ada sebuah rumusan tujuan pembelajaran ya.
rumusan tujuan pembelajarannya adalah ini melalui diskusi bla 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 gitu. Jadi itu merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang merupakan keterampilan abad ke-21 gitu, dan ditunjukkan dengan kata apa. Oke, sebelum teman-teman menjawab soal ini harus tahu dulu keterampilan abad ke-21 itu yang bagaimana. Ya, karena di sini adalah rumusan tujuan, berarti di situ kan mencakup dalam RPP. Jadi RPP dalam keterampilan abad 21 itu nantinya adalah orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi di sini nanti peserta didik adalah subjek aktif ya, yang tidak lagi kita mengandalkan informasi dan pengetahuan dari guru semata, tapi lebih menerapkan aneka sumber belajar sesuai dengan perbedaan karakter peserta didik itu sendiri. Gitu. Jadi nantinya peserta didik diharapkan lebih aktif lagi sebagai aktornya, sehingga dapat berpikir kritis dan juga kreatif. Lalu selain itu juga ciri-cirinya adalah kolaborasi peserta didik dan guru. Jadi ada kolaborasi di situ, dan juga berbagai kegiatan yang seyogyanya bisa membuat peserta didik itu bisa berbaur dengan teman-temannya. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan bahwa keterampilan abad 21 yang ada di rumusan tujuan tersebut adalah yang B, teman-teman, yaitu kerja kelompok dan juga menganalisis dengan kritis. Kenapa yang B? Karena di sini kan kerja kelompok. Nah, berarti dia bisa berkolaborasi gitu dengan teman-temannya, ya, sosial gitu. Lalu menganalisis dengan kritis, berarti di sini aktif supaya nanti lebih kreatif dan juga kritis dalam menganalisa berbagai permasalahan. Nah, kalau yang A itu hanya diskusi dan kerja kelompok, masih belum ada keaktifannya peserta didik ya dalam dia menganalisis gitu, jadi kurang tepat. Lalu yang C di sini tayangan YouTube. Nah, tayangan YouTube di sini bukan itu hanya sebagai hanya sebagai medianya saja sih, teman-teman. Bukan kegiatannya nanti yang dilakukan oleh peserta didik itu seperti apa gitu ya. Lalu yang D juga di sini ada tayangan YouTube, yang E juga. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. 2. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SDN Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru, tetapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasannya. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan. Silakan teman-teman bisa dibaca dulu opsinya. Oke, jadi di sini intinya adalah ya, dalam IPS itu guru hanya menggunakan metode ceramah di sini atau menjelaskan ya, jadi konvensional, sehingga dengan strategi yang kurang tepat tersebut maka hasilnya pun akan kurang dari yang kita harapkan, yaitu 78% nilai siswa di bawah KKM. Lalu seharusnya tindakan apa sih yang dilakukan guru? Oke, jadi strategi kita dalam kita melakukan pembelajaran itu memang harus disesuaikan dengan media atau model yang tepat, sehingga nanti akan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik itu sendiri. Dan memang sekali lagi ya, prinsipnya harus kita sesuaikan dengan pembelajaran itu, dengan materi itu apa gitu. Nah, di sini kan materinya adalah proklamasi kemerdekaan, lalu upaya mempertahankan kemerdekaan, dan juga upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di situ dalam rangka, jadi ini kan masih waktu itu proklamasi, lalu ada berbagai macam upaya dalam kita mempertahankan kemerdekaan, karena waktu itu memang ada banyak serangan baik itu dari luar maupun dari dalam sendiri. Dan setelah itu bagaimana upaya kita supaya bangsa ini
masyarakatnya bisa hidup sejahtera. Nah, itu bisa digunakan dengan media film, teman-teman. Yang B. Dengan film itu, maka peserta didik nanti ada gambaran. Oh, jadi proklamasi kemerdekaan itu seperti itu ya. Lalu zaman dulu setelah sudah proklamasi ternyata masih banyak serangan-serangan yang dilancarkan oleh sekutu. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi peserta didiknya itu sudah ada gambaran, sudah paham. Setelah itu, setelah media film, baru nanti boleh nih kegiatannya dengan model sosiodrama gitu. Jadi diperagakan nanti mungkin bisa ada yang memeragakan proklamasi kemerdekaan, terus lanjut lagi ke upaya pertahanan kemerdekaan, dan selanjutnya sampai dengan sekarang upayanya untuk bagaimana supaya di Indonesia itu bisa lebih sejahtera lagi, seperti itu ya. Kalau langsung ke model sosiodrama, nanti peserta didiknya belum ada banyak gambaran gitu teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang B ya. Untuk yang opsi A, media banyak gambar, itu belum tentu bisa meningkatkan motivasi peserta didik itu sendiri. Lalu yang C, penilaian non-test, ini tidak sesuai dengan konteksnya di situ ya. Model think pair share juga belum sesuai dengan permasalahan yang ada di sini. Oke. Next, kita ke soal nomor 3. Kita jawab atau kita baca dulu soalnya ya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat. Oke. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa kali siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu, maka Pak Amin menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswa. Nah, dengan media apa gitu ya? Silahkan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, jadi di sini adalah menyebarluaskan hasil perbaikan pembelajaran. Berarti diperbaiki artinya remedi ya. Dan kata kuncinya di sini adalah masih dalam daring. Nah, supaya dalam menyebarluaskan itu lebih efektif dan bisa cepat kita sesuaikan dengan TIK pada masa daring seperti ini, maka memang opsi yang paling tepat adalah WhatsApp. Gitu. Dengan WhatsApp bisa langsung kita sampaikan, mungkin nanti ada grupnya ya, bisa kita langsung sampaikan perbaikan pembelajaran itu seperti apa, lalu nanti langsung bisa ditindaklanjuti ya dengan cepat dan juga nantinya hasilnya bisa efektif dan efisien gitu teman-teman. Lanjut ya. 4. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah, silakan teman-teman dibaca dulu. Oke, yang A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Oke. Yang B, meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Berarti tutor sebaya ya, bisa. Yang C, menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat. Boleh sih, tapi dengan dengan meminjam catatan di sini dan juga tugas buat anak yang baru sakit, dia harus mengejar sendiri, ini sepertinya kurang tepat ya. Yang D, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Oke, mungkin ini bisa ya. Yang E, menyarankan untuk mengikuti les atau pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Ini kurang tepat sih teman-teman. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru ya, sebagai guru itu kita harus profesional. Di situ ketika ada siswa kita yang misalkan sedang sakit dan dia tertinggal dalam pembelajaran, maka memang sudah kewajiban kita untuk kita membantu peserta didik tersebut dalam memahami materi yang kemarin itu tertinggal gitu. Karena itu sesuai dengan profesionalitas kita sebagai guru, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Kita berikan materi pelajaran dan juga tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan peserta didik tersebut.
Jadi kita luangkan waktu kita, kita berikan tambahan supaya peserta didik tersebut bisa mengejar. Jadi tidak tertinggal dengan teman-temannya. Gitu ya. Untuk opsi yang B dan juga yang C mungkin juga bisa dilakukan, tapi itu nanti setelah kita lakukan dulu opsi yang A. Jadi opsi yang A itu prioritas gitu. Karena opsi yang B dan juga D itu sama-sama mungkin bisa dikerjakan ya dengan tutor sebaya dan teman-teman yang di situ memang berprestasi. Tapi lebih efektif apabila kita sebagai guru itu yang langsung membimbing peserta didik tersebut gitu. Ini yang B dan D itu nanti bisa sebagai tambahan di kelas, dibuat kelompok supaya bisa membantu peserta didik tersebut gitu ya. Itu sebagai bahan tambahan saja. Oke, lanjut. 5, kita baca dulu soalnya di sini ya. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah di sini seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Oke, jadi sebenarnya inti dari soal ini adalah tentang nilai gitu teman-teman. Tentang nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, udah itu aja. Jadi peserta didiknya itu harus bisa harus ada kesadaran diri gitu tentang nilai-nilai di situ. Nah, ini kan sesuai dengan PPK ya. Yang ada di dalam pembelajaran kurikulum 13 gitu ya, penguatan pendidikan karakter. Di situ ada religius, nasionalis, ada disiplin dan lain sebagainya. Maka model yang tepat adalah yang mana teman-teman? Apakah pembelajaran berbasis masalah? Apakah jigsaw? Apakah teknik klarifikasi nilai? Aksi sosial Newman? Atau konsiderasi? Nah, sesuai dengan keyword yang ada di soal tadi tentang nilai, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang B. Teknik klarifikasi nilai atau sering disebut juga dengan values clarification technique, teman-teman. Jadi dengan teknik klarifikasi nilai ini, maka peserta didik nantinya akan dapat mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa gitu. Jadi memang untuk pembelajaran sekarang ini harus kita tanamkan banget yang namanya PPK gitu teman-teman. Nanti juga dipelajari ya tentang penguatan pendidikan karakter. Oke, next. 6. Pak Susilo mengadakan penilaian tentang KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi. Kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Penilaian menggunakan instrumen penilaian tes tertulis bentuk pilihan ganda. Banyaknya soal 20 butir. Masing-masing soal memiliki bobot soal yang sama. Setiap jawaban benar nilainya 5, sehingga skor maksimum siswa jika siswa menjawab benar seluruh soal itu ada 100. Budi ternyata menjawab benar 10 soal dan dia diberikan nilai oleh Pak Susilo 50. Hal ini berarti Pak Susilo telah menerapkan prinsip penilaian apa? Apakah beracuan kriteria, sahih, objektif, terbuka, atau adil, teman-teman? Oke. Memang sebelum menjawab, teman-teman harus paham dulu masing-masing dari prinsip penilaian itu apa. Ya, dan pernah aku bahas nih di video sebelumnya, teman-teman nanti cek saja ya di situ bahas tuntas tentang prinsip penilaian sesuai dengan Permenpan nomor 23 tahun 2016 gitu.
Oke, jadi memang di sini penilaian tersebut itu sudah ada ukuran kompetensinya ya. Jadi sudah ada banyak soalnya 20 butir, lalu sudah ada bobot soal yang sama. Setiap soal benar nilainya 5 itu. Dan di situ dijelaskan bahwa Budi itu benar 10 soal dapat nilai 50 ya. Oke, jadi yang sudah diterapkan oleh Pak Susilo itu sesuai dengan prinsip penilaian beracuan kriteria, teman-teman. Oke, jadi penilaian beracuan kriteria itu adalah penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Berarti kan memang yang diterapkan di sini ya, yang didapatkan sudah sesuai dengan acuan atau pencapaian kompetensi tadi yang sudah ditetapkan oleh Pak Susilo gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sementara untuk opsi yang lain belum sesuai dengan soal tersebut. Lanjut. 7. Diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut. Peserta didik melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahap pembelajaran tersebut adalah, ya silakan teman-teman untuk dibaca dulu opsinya. Ya, sudah ya. Oke, jadi di sini ada indikator nih. Lalu pada tahap memulai berarti di sini adalah di kegiatan awal ya, di pendahuluan kayak gitu. Nah, di sini diusahakan teman-teman itu kita lebih berpusatnya kepada peserta didik. Jadi bagaimana kita dalam memulai aktivitas peserta didik itu dapat membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif lagi, memotivasi lagi peserta didik. Kita kaitkan antara materi itu dengan nanti kehidupan nyatanya peserta didik sehingga mereka itu merasa tertarik dan nantinya senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat mencapai kriteria yang kita harapkan gitu. Yang A, menuliskan pecahan yang penyebutnya berbeda lalu menjelaskan makna pecahan tersebut. Langsung menuliskan seperti ini ya. Ini bukan teman-teman, ini malah mungkin mau ke kegiatan intinya ya nanti ya. Yang B, menuliskan pecahan yang penyebutnya sama lalu menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Ini juga hampir sama dengan yang A. C. Guru menjelaskan perkalian dan pembagian 2 pecahan yang penyebutnya sama. Nah, ini masih orientasinya ke guru ya. Yang D. Guru menuliskan 2 pecahan dengan penyebut sama, lalu meminta peserta didik untuk menjumlahkan. Ini juga orientasinya ke guru dan juga ini lebih ke kegiatan inti, teman-teman. Yang E. Gurunya bertanya, apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda? Oke, jawabannya yang E ya. Jadi di sini akan muncul jawaban dari peserta didik yang nanti memunculkan keaktifan dari peserta didik untuk menjawab. Pecahan yang berpenyebut berbeda itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Jadi usahakan nanti ketika menjawab soal seperti ini, apalagi indikator atau yang tertulis dalam RPP itu yang orientasinya kepada peserta didik gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Panjang ya, di sini teknik penilaian yang sesuai. Oke, seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan. Oke, ini yang ditanyakan teknik ya. Dan di sini ada kata-kata pengetahuan, ya udah ini kita dapat keywordnya deh, udah nggak perlu bingung-bingung dengan yang lain. Artinya teknik penilaian pengetahuan itu yang mana gitu. Kita lihat di sini opsi A, teks tertulis. Oke, pengetahuan ya. Yang B, lembar observasi. Kita tahu bahwa lembar observasi itu adalah teknik penilaian sikap, berarti kalau ada opsi B di situ kita langsung eliminasi teman-teman. Yang A
kita silang, yang B juga, yang D juga di sini karena ada opsi B di sini ya. Oke, nah kita tinggal yang C dan juga yang E doang. Di sini sama-sama ada yang E, jadi yang E udah nggak usah kita lihat lagi di opsi. Lalu di sini ada D dan juga yang C. Coba yang C tes lisan, oke. Yang D pilihan ganda, lalu yang F di sini skala sikap. Ya, udah jelas ya, skala sikap, kata-katanya sikap. Berarti yang C itu juga kurang tepat. Ya, artinya jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kalau bisa supaya cepat, nanti kita baca soalnya itu bisa cepat, langsung dapat keywordnya. Kita juga lihat di opsinya dan bisa kita eliminasi seperti ini. Jadi menyisakan sedikit jawaban yang nanti kemungkinan benarnya itu akan lebih besar. Oke, lanjut. 9. Bu Nino, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOTS dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Nino adalah, silakan teman-teman dibaca opsinya dulu. Oke, jadi di sini teman-teman garis bawahi ada kecakapan abad ke-21 ya, yang mencerminkan HOTS dan juga 4C. Di sini sesuai dengan yang ada di modul. Jadi beberapa soal yang saya bagikan tentang kecakapan abad ke-21, di situ memang pengembangan dari HOTS dan juga 4C itu sendiri yang harus kita terapkan sekarang. Nah, ini kita sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, yaitu membaca cerita narasi dengan lafal dan juga intonasi yang tepat. Sebelum itu, teman-teman memang harus tahu apa itu HOTS dan apa itu 4C. Gitu. HOTS kan teman-teman sudah tahu ya, High Order Thinking Skill, di mana di situ menitik beratkan pada keterampilan peserta didik untuk berpikir dalam tingkat tinggi gitu ya, menganalisis. Sementara 4C sendiri adalah keterampilan anak-anak dalam berkomunikasi ya, communication, lalu bekerja sama itu collaboration, kreatif dan inovasi itu creativity and innovation, dan juga critical thinking, berpikir kritis. Jadi nanti kita sesuaikan kegiatan pembelajaran dengan HOTS dan juga 4C itu sendiri seharusnya yang seperti apa. Oke, yang A, siswa berkelompok dan membahas materi rapat intonasi. Oke, mungkin bisa ya. Yang B, semua kelompok saling mengomentari. Oke. Yang C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Yang D, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Yang D, siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Oke, di sini yang langsung bisa dieliminasi yang E ya. Karena di sini hanya menyimak saja penjelasan guru dari PowerPoint gitu, teman-teman. Seperti behaviorisme ya, gurunya saja yang aktif gitu. Lalu naik yang D di sini. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Jadi bareng-bareng dibahas gitu ya. Apakah itu nanti ada di situ communication, collaboration ya? Oke, ada di sini kolaborasinya karena siswa bareng-bareng dengan guru ya, bahas materi. Lalu di situ berpikir kritisnya sebelah mana? Sepertinya ini juga belum lengkap ya teman-teman. Jadi bukan. Yang C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Di sini kan saling mengomentari ya, artinya kalau saling mengomentari di situ ada communication-nya dan juga ada critical thinking. Berarti kan berpikir kritis dan juga berkomunikasi juga. Lalu ada simulasi pembacaan cerita. Nah, berarti di sini juga ada kreativitas dan juga inovasinya dari peserta didik itu dan dari anggota kelompok, artinya mereka saling berkolaborasi. Jadi ini memang lengkap sekali ya teman-teman. Yang B, semua kelompok saling mengomentari. Ini kurang sesuai. Mengomentari apa ini yang dikomentarin gitu ya?
Yang A, siswa berkelompok dan membahas materi rapat intonasi. Mungkin di sini ada kolaborasinya, ada membahasnya juga, tetapi belum lengkap berpikirnya kritis itu seperti apa. Jadi belum sesuai juga. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang C. Siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Pak Rian terkenal sebagai guru yang tegas dan disiplin. Setiap kali mengadakan penilaian, beliau selalu memasukkan unsur kejujuran peserta didik sebagai bagian dari penilaian. Peserta didik yang mencontek akan diberikan nilai 0 dan wajib mengikuti penilaian pengganti di jam pulang sekolah. Dalam hal ini, Pak Rian telah menerapkan prinsip apakah objektif, menyeluruh, sahih, beracuan kriteria atau sistematis. Oke, kembali ke penilaian lagi ya. Jadi keywordnya intinya di sini adalah Pak Rian itu ketika mengambil nilai tidak hanya dari nilai saja peserta didik, nilai pengetahuannya saja, tetapi juga memasukkan unsur kejujuran. Artinya beliau juga menilai sikap dari peserta didik. Gitu. Nah, penilaian seperti ini berarti penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi ya, dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Itu adalah sesuai dengan prinsip penilaian menyeluruh, teman-teman. Jadi ketika mengambil nilai pengetahuan nih, nggak cuman anak itu nilainya dapat 100 gitu, tapi dapat 100-nya dari bagaimana? Oh, dia mencontek. Karena mencontek berarti sikap itu juga kita pertimbangkan. Oke, jadi ketika kita menilai dengan berbagai teknik, dengan semua aspek kompetensi kita pakai, maka itu adalah masuk ke teknik penilaian menyeluruh ini. Oke, next. 11. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-teman, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah di sini kedapatan itu siswanya ngantuk ya. Ada 3, nggak cuma 1 gitu. Nah, lalu Pak Hasan sendiri dia mencari informasi dari orang tua dan dari teman-teman mereka. Kenapa? Oh, ternyata main gamenya lama. Kenapa main gamenya lama? Karena salah satunya juga kalau di kelas itu jenuh dengan pembelajaran. Oke, sekali lagi keywordnya, pertanyaannya adalah tindakan pertama yang paling tepat dilakukan Pak Hasan adalah yang A, menasehati ketiga anak tersebut agar tidak bermain game di larut malam. Oke, ini mungkin bisa ya untuk menyelesaikan masalah yang ini. Tapi bagaimana dengan pembelajaran yang jenuh di dalam kelas? Belum ya? Jadi ini bisa kita eliminasi. Yang B, melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Melarang, teman-teman. Kata-kata melarang itu mungkin juga kurang tepat karena memang di zaman sekarang ya bagaimana sekarang semuanya sudah beralih ke teknologi gitu ya teman-teman. Kalau kita melarang anak-anak untuk bermain game, apakah itu sebuah solusi? Ya kemungkinan belum ya. Bagaimanapun sekarang zamannya sudah berubah. Mungkin boleh bermain game sehari kita beri waktu sekian menit mungkin, tapi harus kerjakan dulu tanggung jawabnya dan nanti rewardnya adalah boleh bermain game. Seperti itu bisa ya. Kalau melarang sama sekali mungkin itu bukan solusi. Dan ini juga masih belum mencakup bagaimana dengan pembelajaran tadi yang menjenuhkan di dalam kelas. Jadi kita juga masih eliminasi yang B. Yang C di sini merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami oleh peserta didik. Oke, ini bisa ya teman-teman. Yang D, merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Merancang pembelajaran dengan game mungkin bisa untuk mengatasi kejenuhan tadi. Melarangnya bagaimana ini? Oke, kita save dulu ya.
Yang E, menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan juga kepala sekolah. Ini sepertinya bukan solusi nih teman-teman. Oke, di sini yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu dengan merefleksikan diri. Jadi dari sini kita berkaca dulu, kenapa kok di kelas itu pembelajarannya bisa jenuh? Strateginya yang diterapkan itu bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Gitu ya, kita harus refleksi diri dulu. Kita harus mawas diri, kita harus sadar bagaimana dengan pembelajaran dari kita itu. Apakah memang monoton? Nah, itu ya. Lalu, berusaha merasakan yang dialami oleh peserta didik. Berarti kita merasa empati juga ya, kita berusaha merasakan yang dialami oleh peserta didik. Kalau mereka itu jenuh dengan pembelajaran di kelas dan akhirnya mereka itu bermain game untuk ya mungkin menghilangkan kebosanan itu, karena di sini tindakan pertama yang tepat adalah yang C ini. Baru setelah merefleksikan diri, maka langkah selanjutnya adalah kita cari strategi pembelajaran yang tepat. Apakah mungkin dengan merancang pembelajaran dengan game? Ya, mungkin juga bisa. Itu nanti kita lihat apakah memerlukan waktu yang terlalu lama atau tidak. Gitu, kita sesuaikan lagi. Gitu, dan lagi opsi D kenapa kok kurang tepat? Karena kata-kata melarang ini ya. Nah, ini juga kurang tepat gitu. Jadi yang paling tepat sekali lagi adalah opsi yang C. Next, soal nomor 12. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah ya, jadi ini di awal ya, kegiatan awal pada pembelajaran gitu. Konsep kalimat ungkapan saran dan penyelesaian masalah. Ini apa kurang kata-katanya gimana ya? Ini kurang tepat ya yang A. Yang B, mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Ini udah masuk ke kegiatan inti nih sepertinya. Jadi ini ada memecahkan masalah langsung ke problem solving gitu, jadi kurang tepat juga. Yang C, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Ini udah langsung masuk ke cara menyelesaikannya. Ini juga inti teman-teman. Jadi ya ini kita harus tahu sih keywordnya yang dimau soal itu apa gitu. Yang D, memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. Nah ini juga bisa ya, memberi pertanyaan. Yang E, meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Oke. Nah, kalau kita bandingkan opsi yang D dan juga yang E, di opsi yang D di sini memberi pertanyaan, sementara yang E itu adalah meminta pendapat atau komentar. Kembali lagi teman-teman, bahwa yang kita rancang dalam pembelajaran itu di RPP, baik nanti di kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke penutup, itu nanti kita berorientasinya ke pembelajaran abad 21. Di situ bahwa kita lebih menekankan pada peserta didiknya, di situ yang harus aktif gitu ya, keaktifan dari peserta didik. Yang D di sini memberi pertanyaan, berarti memang orientasinya dari guru sendiri ya, yang lebih ke memberi pertanyaan kepada siswa tentang suatu kasus gitu. Nanti dijawabnya seperti apa kan di sini kurang jelas ya, apakah dalam tertulis atau seperti apa. Sementara yang E, meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Nah, di sini dia lebih ini lagi sih, lebih terlihat meminta keaktifan dari peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya tentang peristiwa yang ada gitu. Jadi yang lebih tepat di sini adalah yang E, teman-teman. Oke, next. 13. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah
Oke, jadi di sini ada kata-kata identifikasi ya dan sebagainya. Kita tahu kalau identifikasi itu C1. Masuk ke C1 kakao kata kerja operasional dan itu adalah di KI 3 atau pengetahuan. Oke, jadi nanti kita ambil yang mana di opsi itu yang masuknya ke teknik penilaian pengetahuan gitu. Apakah observasi? Bukan ya, ini adalah teknik penilaian sikap. Portofolio itu keterampilan, produk juga keterampilan, tes tertulis itu pengetahuan, unjuk kerja keterampilan. Ya udah, jelas banget ini jawabannya yang D ya. Soal nomor 14. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Keywordnya adalah praktik, berarti praktek langsung gitu yang berhubungan dengan pendidikan. Yang mana? Bu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Membaca buku berarti ini tidak berhubungan, maksudnya ya berhubungan dengan pengetahuan yang nanti disampaikan ke peserta didik, tapi tidak langsung gitu ya, tidak secara langsung. Bisa kita eliminasi. Yang B, Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pendidikan ya, pengertian pendidikan. Ini juga tidak langsung ke peserta didiknya, jadi kita eliminasi. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Nah, ini ya, kita ajarkan langsung nih kepada peserta didik. Ini yang namanya praktik pendidikan. Yang D, Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi. Sama ini, cari ide. Belum langsung dituangkan gitu ya. Yang E, Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Oke, memang semuanya ini berhubungan dengan materi pendidikan, tapi yang dimaksud praktik pendidikan itu adalah nanti yang secara langsung kita ajarkan ke peserta didik gitu. Bukan yang sebelumnya kita sekedar membaca, berdiskusi, download file, dan lain sebagainya. Next. 15. Peserta didik di dalam kelas memiliki gaya belajar yang beragam. Seorang peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan media visual. Apa yang akan Anda lakukan seandainya menjadi guru tersebut? Oke, ini adalah tentang gaya belajar ya, modul 2 teman-teman. Jadi nih di kelas itu gaya belajarnya beragam. Seringnya seperti itu, kecuali kelas-kelas paralel ya yang sudah disesuaikan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing tiap kelompok. Nah, itu mungkin bisa sesuai. Kalau seperti kelas biasa gitu ya, pastinya gaya belajarnya beragam sekali. Nah, di situ ada yang punya gaya belajar kinestetik toh, yang dia benar-benar bergerak, sukanya bergerak bebas. Dia sangat kesulitan apabila guru menggunakan media visual hanya dengan menggunakan gambar. Gitu. Jadi kalau kita sebagai guru tersebut, apa yang akan kita lakukan? Oke. A, mendampingi peserta didik tersebut selama pembelajaran berlangsung agar peserta didik memahami materi pembelajaran. Oke, dengan kita mendampingi, kata-kata di sini ya. Mendampingi peserta didik tersebut, apakah itu bisa efektif? Bagaimana kalau peserta didik dengan gaya belajar visual itu banyak? Nah, pastinya kita juga nanti akan kesulitan gitu kalau kita harus mendampingi setiap peserta didik yang belum bisa memahami materi karena kita paksakan dengan menggunakan media visual, padahal mereka itu gaya belajarnya berbeda. Jadi ini juga belum tepat ya. Yang B, menerapkan metode pembelajaran yang beragam ketika menyampaikan materi pembelajaran. Oke, bisa. Yang C, mendorong peserta didik tersebut untuk menyesuaikan gaya belajarnya ketika guru menyampaikan materi pembelajarannya. Jadi anaknya yang harus ngikut kita gitu. Misalkan gurunya pakai media visual, ya kita motivasi anaknya untuk kalian harus ikut nih Bu Guru menggunakan Bu Guru membawa gambar
gambar apa misalkan ya, gambar tentang banjir gitu. Ayo anak-anak harus bisa mencermati ini. Nah, ini mungkin kurang tepat ya, karena ya kita yang sebagai guru gitu, yang kita harus bisa mencari memang strategi yang tepat yang kita gunakan, dan salah satunya adalah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu. Yang D, menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Oke, bisa ya. Yang E, menumbuhkan gaya belajar yang baru pada peserta didik dengan pendekatan individual. Gaya belajar yang baru mungkin bisa sih, jadi peserta didiknya itu kita dorong nanti supaya bisa masuk gaya belajarnya, tapi bagaimana dengan waktunya? Kita pendekatan individual, satu persatu kita dekati, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan memang kalau peserta didiknya memang bakatnya, memang gaya belajarnya seperti itu, ya kalau kita bisa menggunakan strategi dan juga metode yang tepat, itu nanti akan lebih mudah lagi bagi peserta didik untuk menerima materi yang kita sampaikan gitu. Jadi memang ini yang E juga kurang tepat, teman-teman. Nah, tinggal opsi yang D dan juga yang B di sini. Kita kembali lagi sesuai dengan konsep soalnya, bahwa memang peserta didik itu punya gaya yang beragam di sini. Nah, karena gaya belajar beragam, maka lebih condong ke metode pembelajaran yang beragam ketika kita menyampaikan materi pembelajaran. Gitu. Kalau yang D di sini yang relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Kalau relevan berarti yang kinestetik berarti nanti kita ganti strateginya ke itu. Nah, nanti bagaimana dengan teman-teman dengan gaya belajarnya yang visual? Nah, beda lagi kan? Mungkin mereka yang punya gaya belajar visual tidak bisa nih mengikuti kalau gurunya dia menerapkan strategi yang relevan dengan karakteristik tadi peserta didik yang kinestetik. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kita terapkan yang beragam. Gitu, jadi semuanya masuk, yang kinestetik masuk, yang visualnya masuk, jadi kita terapkan, kita jadikan satu tuh, beragam, nanti dengan gambar, nanti dengan ada banyaknya kegiatan di situ, dengan demonstrasi, dengan ada praktek dan lain sebagainya, kita gabungkan gitu ya teman-teman. Seperti itu. Next. Soal nomor 16. Saat pembelajaran puisi, pada umumnya peserta didik hanya membuat dan membacakan puisi saja, tetapi jarang sekali diberikan kesempatan untuk menilai puisi tersebut, sehingga peserta didik tidak mengetahui kelebihan dan kelemahan puisi tersebut. Media pembelajaran di SD yang relevan untuk pembelajaran apresiasi puisi adalah apresiasi puisi, dan di sini keywordnya di media ya. Yang A, pembelajaran itu lebih efektif jika menggunakan earphone untuk mengapresiasi puisi. Mungkin sih ya. Yang B, pembelajaran lebih efektif ketika menggunakan tayangan video untuk mengapresiasi puisi. Dengan video ya, jadi video itu kan tidak langsung. Kalau di situ memang ada peserta didik langsung ya, saya rasa lebih baik peserta didiknya langsung gitu ya. Jadi bukan. Yang C, pembelajaran akan lebih efektif ketika puisi ditayangkan menggunakan proyektor untuk mengapresiasi puisi. Ini juga hampir sama dengan yang B ya teman-teman. Yang D, pembelajaran akan lebih efektif ketika puisi tersebut ditayangkan di papan tulis. Ditayangkan di papan, mungkin ya sama ya, proyektor atau apa ini kok ditayangkan di papan tulis gitu. Yang E, pembelajaran akan lebih efektif ketika membaca langsung puisi untuk mengapresiasi puisi. Nah ini ya, jadi peserta didiknya nanti secara bergantian itu membaca langsung, lalu nantinya setelah itu akan diapresiasi oleh baik guru dan juga peserta didik lainnya. Gitu. Jadi di situ memang secara langsung peserta didik akan terlibat, akan berkolaborasi, akan juga ada komunikasi di situ, critical thinking juga sesuai dengan keterampilan abad 4C tadi ya.
Di sini peserta didik juga nantinya akan bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari puisi yang sudah ditampilkan. Jadi secara langsung di sini dan selanjutnya untuk diapresiasi. Ini paling tepat ya teman-teman yang E. Gitu. 17. Guru menggunakan media pembelajaran berbasis TIK berbentuk alat bantu pembelajaran di kelas, tetapi peserta didik cenderung bermain-main dengan alat tersebut. Apa yang harus guru lakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif? Apakah A. Membiarkan nah ini udah kata-kata membiarkan ya teman-teman. Itu kan konotasinya negatif ya. Ya udah, kita langsung aja eliminasi. Kata-kata membiarkan ya anak-anaknya aja bermain-main, masa kita biarkan saja ya, pasti nanti kan pembelajarannya jadi nggak efektif dong ya. Yang B, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil untuk beraktivitas secara kelompok. Oke, bisa ya. Yang C, menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan keunikannya. Bagus sih sebenarnya teman-teman, tapi di sini pendekatan ya, kalau kita sesuaikan lagi di situ yang dimau soal kan tentang media pembelajarannya yang dibuat bermain-main gitu. Jadi ini kurang tepat sih kalau kita sesuaikan dengan konteks soalnya. Yang D, membuat aturan tegas yang disepakati bersama pada awal pembelajaran agar peserta didik tertib dalam belajar. Oke, bisa ya. Yang E, memarahi. Nah ini ada kata memarahi gitu. Udah kalau konotasinya negatif gini mah kita skip aja langsung, gak usah dibaca lagi gitu ya. Oke, coba kita bandingkan deh yang B dan juga yang D sini. Yang B itu dia dibagi peserta didik jadi beberapa kelompok kecil untuk beraktivitas secara kelompok. Sebenarnya ini nanti bisa sih membuat peserta didiknya lebih efektif gitu karena dia dalam beberapa kelompok kecil. Namun yang pertama, apakah nanti memang alat yang kita siapkan itu cukup? Kalau misalkan itu alatnya nanti akan dibuat peserta didiknya itu masing-masing kayak mereka mencoba alat tersebut atau bagaimana kalau dalam kelompok kecil apakah memang tersedia gitu? Dan apakah ini memang nanti akan membuat mereka tidak akan bermain-main dengan alat tersebut? Iya, mungkin iya. Tapi di sini opsi D menurut saya lebih tepat ya digunakan. Jadi dengan membuat aturan yang tegas pada pembelajaran itu, jadi nanti peserta didiknya akan tertib dalam belajar. Biasanya peserta didik itu kalau kita bawa alat atau media berbasis TIK, nah karena di sini kan baru nih, makanya mereka biasanya bermain-main tuh ya. Biasanya anak-anak tuh lebih senang kalau kita pakai media yang bervariasi kayak gitu, yang baru kayak gitu. Nah, di situ kita harus pintar-pintarnya nih karena mereka senang. Jadi dari awal kita buat kesepakatan, anak-anak hari ini Bu Guru bawa ini, jadi kita nanti belajarnya akan menyenangkan loh. Tapi nanti anak-anak harus tertib, harus ikuti aturan supaya nanti alatnya bisa dipakainya dengan baik. Nah, misalkan kayak gitu. Ya baik Bu, nanti gitu ya. Sementara opsi B itu bisa kita lakukan setelah kita melakukan opsi yang D gitu. Jadi mungkin setelah kita ada aturan yang tegas baru dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Gitu ya. Next. 18. Seorang peserta didik di kelas 5 teridentifikasi mengalami kesulitan dalam memahami dan melakukan gerak senam pada mata pelajaran PJOK. Sejauh ini, guru hanya memfasilitasi media pembelajaran yang dominan bersifat auditori, sehingga peserta didik tidak belajar secara maksimal. Apakah yang akan Anda lakukan seandainya Anda adalah guru tersebut? Ya, ini jelas-jelas melanggar prinsip penilaian apa ya? Ya, sahih ya, karena jelas-jelas di sini anak itu mengalami kesulitan dalam melakukan gerak senam mata pelajaran PJOK karena gurunya itu bersifat auditori gitu. Jadi hanya mendengarkan saja, mereka tidak praktek. Jadi kan hasilnya tidak maksimal gitu ya. Penilaian atau kegiatan yang dilakukan di situ tidak sesuai mencerminkan dari data yang akan diukur.
Oke, jadi apa yang akan kita lakukan kalau kita jadi guru tersebut? Yang A, menggunakan media pembelajaran yang dominan bersifat visual agar peserta didik tersebut bisa memahami materi pembelajaran. Dengan ini, karena ini bergerak ya, apakah dengan visual saja sudah cukup? Kayaknya belum ya. Menggunakan media audiovisual agar seluruh peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Karena itu gerak lagi, saya rasa ini juga belum tepat. Coba nanti kita lihat opsi yang lain. Menggunakan multimedia agar peserta didik tersebut dapat berinteraksi dengan baik dalam pembelajaran tersebut. Ini juga konteksnya belum sesuai ya. Yang D, menggunakan media pembelajaran berupa audio dan diperkuat dengan contoh dari guru. Nah, ini boleh nih teman-teman. Ada audionya, lalu ada guru juga mencontohkan, nggak cuma dikasih audio doang, anak-anaknya suruh ngeliatin doang gitu. Yang E, menggunakan media audiovisual agar peserta didik tersebut juga dapat melihat gerak senam dan diperkuat dengan contoh dari guru. Oke, ini lengkap banget ya, udah ada TIK-nya dengan ada media audio, ada visual juga. Kalau di sini minus visualnya ya, yang di opsi D ini tidak ada visualnya di situ. Lalu ada juga diperkuat dengan contoh dari guru. Jadi gurunya itu mencontohkan gerak senam itu seperti apa. Jadi di awal ada medianya dulu, dicontohkan di situ, mungkin ada video ya, video tentang gerak senam. Lalu setelah itu gurunya memberi contoh dan anak-anaknya menirukan. Oke, jadi itu udah lengkap banget, udah jelas ya, jawabannya adalah yang E. 19. Pembelajaran yang relevan untuk digunakan dalam pembelajaran pengayaan tersebut adalah, oke, di sini kalau kita lihat opsinya model pembelajaran ya, berarti nanti kita cari yang sesuai dengan itu. Oke, 19. Pengayaan dalam pembelajaran berbasis TIK bertujuan agar peserta didik terpenuhi kebutuhan dan hak untuk belajar sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kecerdasan mereka. Dalam pembelajaran pengayaan, seorang guru menginginkan agar kemampuan berpikir peserta didik terasah dengan cara menayangkan suatu masalah nyata menggunakan video player yang ditayangkan melalui proyektor pada awal pembelajaran, sehingga peserta didik terdorong untuk menganalisis materi pembelajaran secara mendalam. Oke, di sini ada kata-kata menayangkan masalah nyata ya. Lalu ini ada lagi yang membuat kita lebih mudah untuk menjawab soal adalah menganalisis materi. Oke, jadi di sini memang sesuai banget dengan sintaks dari problem based learning, teman-teman. Oke, jadi memang ada ciri-ciri ini dari ada inquiry, discovery, problem based learning, dan juga project based learning untuk membedakan keempat model pembelajaran itu. Selain itu juga kita memang harus paham sintak atau apa ya, step-step dari masing-masing model pembelajaran. Lalu apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa pada masing-masing step dalam model pembelajaran tersebut. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung bisa cek, aku pernah buat video sebelumnya tentang tentang desain pembelajaran ini. Ada tryout-nya di situ juga. Jadi ada 4 model pembelajaran itu ya. Mungkin di sini ada yang bingung dengan PBL, problem solving. Nah, problem solving itu dia masuknya ke HOTS, pemecahan masalah dalam HOTS ya. Salah satu yang masuk ke dalam HOTS gitu, higher order thinking skill. Nah, kalau HOTS dalam problem solving, di situ memecahkan masalahnya dengan urutan yang pertama menentukan masalah, lalu eksplorasi, merencanakan solusi, lalu melaksanakan rencana, memeriksa solusi, dan juga mengevaluasi. Jadi memang sintak atau langkah-langkah dalam problem solving dan juga PBL itu berbeda teman-teman. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke pernyataan ke soal, ini memang mengarahkannya ke problem based learning. Oke, lanjut. Soal nomor 20.
Berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak adalah, jadi peserta didiknya itu ada masalah saat dia belajar tentang belajarnya itu menggunakan bahan ajar cetak gitu. Jadi bagaimana sih cara tepat kita untuk memfasilitasinya? A. Menerapkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini kan permasalahannya adalah di bahan ajar ya teman-teman. Sekali lagi kalau kita jawab soal kita harus tahu dulu yang dimau soal itu apa gitu. Nah, di sini metode ini kayaknya soalnya bagus banget ya, metodenya variatif sesuai dengan karakteristik, tapi ini tidak sesuai dengan konteks soal yang diminta. Jadi yang A itu kita eliminasi. Yang B, mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran remedial berbasis TIK supaya menarik dan memudahkan peserta didik memahami. Oke. Yang C, mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran berikutnya berbasis TIK supaya lebih efektif. Karena di sini permasalahannya ada masalah, jadi kalau ini berikutnya mungkin kurang tepat ya. Pembelajaran berikutnya, jadi mungkin pembelajaran ini kita ulang dulu karena kan belum paham gitu. Di sini kan ada permasalahan, artinya mereka belum bisa memahami materi, jadi kita selesaikan dulu, jangan beralih dulu ke pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Yang D, mengembangkan bahan ajar cetak dengan penampilan yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. Oke, boleh. Yang E, menggunakan kembali bahan ajar cetak yang telah dikembangkan untuk pembelajaran remedial dengan metode berbeda. Ini tetap pakai bahan ajar cetak ya, tapi metodenya yang berbeda. Nah, itu juga belum sesuai sih teman-teman dengan konteksnya. Ya. Jadi di sini antara yang B dan D ya. Yang D di sini kan dia mengembangkan bahan ajar cetaknya itu dengan penampilannya yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. Sementara yang D itu masih dengan bahan ajar, namun kita kemas berbasis TIK supaya lebih menarik, ya, sama-sama menarik dan memudahkan peserta didik untuk memahaminya. Nah, karena yang B itu sudah kita modifikasi ya, kita sesuaikan bagaimana supaya memang bahan ajar di sini kan dia kesulitannya karena pakai bahan ajarnya cetak gitu. Dan yang D dia masih juga pakai bahan ajar cetaknya tapi dikemasnya lebih menarik. Itu saja. Kalau yang B sudah kita modifikasi dengan menggunakan berbasisnya TIK. Ya, jadi ya lebih menarik lagi untuk peserta didik dan nanti mudah memahami. Nah, ini udah paling solusi banget, itu adalah yang B. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ketika kita menjawab soal memang kita sesuaikan antara apa pilihan di dalam opsi dengan yang dimau oleh soal tadi, konteks soalnya itu mau ke arah mana gitu ya. Oke, kalau menunggu sampai siap kita akan menghabiskan sisa waktu kita hanya untuk menunggu Lemony Snicket. Ya teman-teman, sekian dari aku yang bisa disampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih atensinya dan semua yang sudah bergabung di channel ini. Semoga teman-teman semuanya rezekinya tahun ini dapat NIP P3K 2021. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tune di sini ya. Salam CISP Channel, sharing and learning.